Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting di bulan Agustus tahun 2024 ya teman-teman. Semoga di awal bulan ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan rezeki, serta rasa syukur yang tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini sudah aku tulis ya teman-teman kolom-kolomnya. Jadi ini tinggal ngisi aja nominal dan juga anggarannya. Dan seperti judul videonya adalah cara aku mengelola gaji supaya tetap punya simpanan. Nggak harus banyak, nggak harus besar, tapi yang penting ada ya teman-teman. Seenggaknya kita bisa ada rasa tenang di dalam diri sendiri ketika ada kebutuhan ngedadak, kita bisa mengcovernya dengan simpanan yang ada. Nah, di sini takarannya itu jangan pernah ke orang lain ya teman-teman, karena akan selalu terasa kurang rasanya ketika yang jadi ukuran itu adalah nikmat orang lain. Makanya di sini yuk belajar untuk mensyukuri hal sekecil apapun yang kita punya, yang kita miliki, dan yang kita rasakan. Nah, teman-teman, untuk budgeting bulan Agustus seperti biasa, ini anggarannya seperti bulan-bulan lalu ya. Untuk kolom yang paling atas, di sini aku tulis keterangan, jumlah uang, sisa uang, dan juga dana terpakai. Untuk uang yang aku atur sebesar 3 juta rupiah, ini bukan seluruh gaji ya teman-teman, tapi dengan gaji UMR, ini kami bagi dua. Ada budgeting khusus aku, ini yang aku tulis, dan ada budgeting khusus Pak Suami. Itu Pak Suami sendiri yang tulis ya. Jadi kami di sini sistemnya itu bagi dua, 70% dari gaji itu aku yang mengatur dan 30% dari gaji suami yang mengatur. Nah, untuk kewajiban suami, pos-posnya ada kontrakan, listrik, dan juga sedekah. Nah, untuk budget aku 70% ini meliputi untuk kebutuhan sehari-hari selama 30 hari dan juga tabungan yang biasa kami sisihkan untuk emas 1 gram. Tapi di bulan ini kayaknya ada sedikit beberapa kategori yang berubah ya teman-teman nominalnya. Nah, di sini untuk anggaran kuota HP aku anggarkan sebesar Rp60.000. Ini khusus kota aku. Nah, untuk kota suami itu termasuk budgetingnya Pak Suami. Nah, lanjut di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan sebesar Rp200.000 dibagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk per minggunya Rp50.000. Untuk teman-teman yang penasaran, boleh ya untuk nonton video aku sebelumnya. Di situ aku tulis semua rincian pengeluaran aku di sana. Nah, lanjut di sini untuk diapers anak aku anggarkan sebesar Rp100.000 karena pemakaian pempas ini hanya 1 kali ya teman-teman dalam 1 hari, yaitu ketika malam hari aja. Alhamdulillah wa syukurillah si ade ini toilet trainingnya berjalan dengan lancar, tapi karena aku takut malamnya itu dia pipis kelupaan, makanya masih aku pakein kalau misalkan malam. Nah, biasanya juga budget pempas itu 100.000 udah cukup sama minyak telon juga, alhamdulillah. Lanjut di sini juga untuk nabung 1 gram, tapi di bulan ini kayaknya aku nggak jadi nabung 1 gram karena ada beberapa banyak kebutuhan atau pengeluaran yang tidak terduga. Makanya di sini aku nabung tetap, cuman aku nabungnya 1/2 gram. Gak apa-apa banget ya teman-teman, kita nggak langsung nabung yang gede karena ya mau nggak mau untuk kebutuhan dan pengeluaran yang tiba-tiba, jadi mau nggak mau agak sedikit dirubah, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita nabungnya. Yang terpenting seenggaknya ada sedikit nempel gitu ya teman-teman si uang gajinya. Oke, lanjut untuk belanja ke pasar aku anggarkan sebesar Rp800.000. Ini untuk 1 bulan, jadi untuk per minggunya aku bagi 4 ya teman-teman, jadi sebesar Rp200.000. Lanjut untuk family time, ini meliputi kebutuhan kayak jajan, jalan-jalan. Di sini aku anggarkan sebesar Rp400.000, untuk per minggu Rp100.000. Lanjut untuk galon dan gas, di sini aku anggarkan Rp100.000. Untuk jajan anak aku anggarkan Rp300.000 dan untuk beras aku anggarkan Rp200.000. Selanjutnya untuk dana darurat aku anggarkan Rp200.000 per bulan. Jadi untuk 1 minggunya ini Rp50.000. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, aku ngejelasinnya itu santai banget karena kemarin ada yang komen katanya kecepetan banget ngomongnya. Ya udah kita coba buat santai dulu ya. Tapi kayaknya aku tuh nggak terbiasa buat ngomong santai-santai kayak begini. Rasanya tuh kayak semangatnya tuh kurang menggebu-gebu ya teman-teman. Makanya biasanya itu ngomong ya nyerocos, step by step, tapi ya satset
gitu. Makanya ini agak santai kayak linglung ya teman-teman, kayak bingung apa yang mau diomong lagi. Sedangkan kalau ngomong cepet itu aku udah terbiasa gitu kan, ngomong cepet dengan beberapa yang harus aku keluarkan kata-katanya gitu. Beda banget ketika aku harus ngomong santai dengan pelan-pelan, itu agak sulit sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini aku men-challenge diriku juga untuk bisa menyesuaikan apa yang audiensku mau, tapi tidak merubah rasa semangat dan juga rasa happyku untuk terus membagikan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Oke teman-teman, di sini untuk anggarannya akan aku masukkan ya ke dompet budgeting bulanan. Di sini alhamdulillah wa syukurillah uangnya sudah aku terima ya teman-teman. Semoga uang amanah ini aku bisa jalankan sebaik mungkin dan seqonaah mungkin. Amin amin ya robbal alamin. Karena benar-benar berat banget rasanya ya ketika kita harus ngatur gaji dengan ya pengeluaran dan juga kebutuhannya itu yang banyak. Di sisi lain kita juga pengen sebenarnya gitu ya memperhatikan apa yang kita mau, tapi ya lagi dan lagi gitu kan, seorang ibu itu terkadang bisa mengalah egonya untuk suami dan juga anaknya. Semoga Allah limpahkan keberkahan rezeki ya teman-teman, dan kelancaran rezeki supaya di lain waktu, di lain kesempatan kita juga bisa membeli hal yang kita mau, hal yang kita pengen. Kadang ya bukannya nggak kepengen ya teman-teman, pasti namanya perempuan banyak banget keinginan, tapi terkadang seorang ibu tuh ya selalu mengalah gitu ya untuk keinginan-keinginan yang mungkin bisa dimiliki, cuman ya harus sabar dulu gitu ya teman-teman. Makanya aku salut banget dengan semua cara budgeting ibu rumah tangga yang benar-benar full di rumah. Mereka bisa mengatur keuangan, bisa terus tetap masak, bisa sambil mendidik anak juga gitu kan. Makanya sebenarnya teman-teman, cara aku supaya tetap bisa punya simpenan walaupun banyak pengeluaran, aku tidak memaksakan ketika dari yang awalnya bisa nabung 1 gram misalnya jadi setengah gram, itu nggak apa-apa banget. Atau tiba-tiba kita nggak bisa nabung, itu juga nggak apa-apa. Karena memang ya beginilah ya teman-teman, realitanya kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ujiannya ya hanya sebatas sabar dan syukur, sabar ketika diberi ujian dan syukur ketika diberi nikmat. Masya Allah tabarakallah, semoga hati kita selalu diberikan kelapangan ya teman-teman. Tetap semangat untuk mengatur keuangan rumah tangga, jadilah versi terbaik di diri sendiri. Bisa nabung alhamdulillah, enggak pun ya enggak jadi masalah ya teman-teman, kita udah bisa bertahan pun udah lebih dari cukup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.